Oke, Bapak Ibu semua, Assalamualaikum. Pagi ini Andi akan berikan informasi yang ini banyak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dari dari pemirsa ya, customer yang biasanya dia pakai mobil ICE ya, mobil bensin atau diesel, pasti dari Jepang. Kenapa ya Jepang sampai sekarang belum berani produksi massal untuk kendaraan EV? Kan banyak sekali ya referensi yang mengatakan bahwa ya mungkin karena bla 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 bla. Nah, ini ada salah satu YouTube dari rekan kawan kita juga YouTuber. Dia memberikan gambaran kenapa seperti itu. Ya. Kita lihat videonya. Selama berpuluh tahun, Jepang telah memainkan peran yang dominan dalam pasar otomotif di Indonesia, membangun reputasi yang sulit ditandingi oleh negara lain. Produk-produk Jepang yang dikenal dengan akan kualitas, keandalan, dan inovasinya yang membuat masyarakat Indonesia menaruh kepercayaan besar terhadap teknologi asal negeri Sakura ini. Tak hanya itu, hubungan ini juga diperkuat oleh strategi pemasaran yang cerdas dan investasi yang besar-besaran di sektor manufaktur di Indonesia, yang membuat teknologi mereka menjadi tak tergantikan. Namun, di balik hubungan yang terlihat harmonis ini, Jepang telah berhasil meninabobokkan Indonesia. Alih-alih Indonesia mendorong kemandirian teknologi, ketergantungan terhadap Jepang justru semakin mengakar. Dengan banyaknya masyarakat kita yang mendewakan teknologi dari Jepang, membuat Indonesia kehilangan inisiatif untuk mengembangkan teknologi lokal atau mengeksplorasi alternatif lain. Dengan kata lain, Jepang secara strategis menempatkan Indonesia sebagai pasar konsumtif, bukan sebagai mitra strategis untuk transfer teknologi atau inovasi. Akan tetapi, perubahan dinamika global dalam beberapa tahun terakhir telah mengguncang pola pikir lama ini. Lambat laun, kesadaran mulai tumbuh di masyarakat Indonesia bahwa ketergantungan penuh pada teknologi asing bukanlah strategi jangka panjang yang berkelanjutan. Di sini, Cina hadir bak pahlawan bertopeng. Meski Cina memiliki teknologi yang jauh di atas Indonesia, alih-alih mempunyai sudut pandang yang sama dengan Jepang, menganggap Indonesia hanyalah pasar konsumtif semata, justru Cina menawarkan berbagai kerjasama yang jauh lebih menguntungkan. Cina sadar, dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa, dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil, tentu memiliki pangsa pasar yang jauh lebih besar dibandingkan negara Asia lainnya. Selain itu, Indonesia memiliki sumber daya alam untuk mendukung bahan baku vital bagi industri Cina, sehingga Cina memandang Indonesia sebagai mitra strategis dalam rantai pasok global. Mereka berinvestasi di sektor strategis seperti pengembangan baterai kendaraan listrik, infrastruktur energi terbarukan, dan otomotif. Kemudian, mengintegrasikannya dengan industri di dalam negeri mereka. Cina tak segan membangun fasilitas pusat penelitian dan pengembangan atau R&D di Indonesia, yang merupakan aspek krusial dalam kolaborasi teknologi. Sekali lagi, ini mencerminkan sikap Cina bagaimana memandang Indonesia sebagai mitra strategis yang penting bagi mereka. Sebagai contoh, Cina telah membangun pusat riset di Morowali Industrial Park. Fasilitas penelitian ini fokus pada industri pertambangan nikel yang merupakan komponen penting dalam baterai kendaraan listrik. Kemudian, fasilitas penelitian sel baterai di Karawang. Fasilitas penelitian yang berfokus pada produksi baterai untuk kendaraan listrik merupakan hasil kerjasama antara CATL dengan holding Indonesia yaitu IBC. Ada juga fasilitas penelitian raksasa otomotif dari Cina, yaitu BYD, yang juga membangun pusat riset di Subang, yang berfokus pada pengembangan industri EV BYD. Dan yang terbaru Geely, yang baru saja masuk ke Indonesia pada tahun ini, tahun 2025, juga telah membangun pusat penelitian di kawasan Alam Sutra, Tangerang, Banten. Tentu, pusat penelitian-penelitian tersebut nantinya akan membawa pengetahuan dan teknologi baru ke Indonesia, sehingga meningkatkan kapasitas teknologi lokal melalui kolaborasi antara perusahaan asing dan mitra lokal. Selain itu, yang paling penting, fasilitas-fasilitas tersebut akan melahirkan insinyur-insinyur baru bagi Indonesia dengan keahlian di atas rata-rata. Hal ini karena insinyur kita bekerja sama dengan para pakar internasional dari Cina secara langsung. Insinyur-insinyur dari Indonesia
juga memiliki kesempatan untuk mengakses peralatan dan teknologi mutakhir yang sebelumnya mungkin belum tersedia di dalam negeri. Tentu, kedekatan Indonesia dengan Cina membuat Jepang cemburu secara strategis, terutama mengingat persaingan yang ketat antara kedua negara tersebut dalam hal pengaruh ekonomi dan geopolitik di kawasan Asia Tenggara. Karena jika Indonesia semakin dekat dengan Cina, akan pula semakin membuka peluang besar bagi Indonesia untuk mempercepat kemandirian teknologi dan membangun industri yang lebih kompetitif, terutama dalam pengembangan teknologi dan kendaraan listrik. Pada akhirnya, juga akan mengancam dominasi Jepang di Indonesia, khususnya di sektor otomotif. Makanya jangan heran, berbagai propaganda negatif terkait kendaraan listrik atau EV seringkali muncul sebagai bentuk resistensi terhadap perubahan besar yang dapat mengguncang status quo, terutama di industri otomotif. Misalnya saja, bagaimana banyaknya narasi yang menyoroti insiden kendaraan listrik yang terbakar, tuduhan bahwa produksi dan daur ulang baterai EV memiliki dampak lingkungan yang lebih besar, bahkan melebihi kendaraan bahan bakar fosil. Padahal, jika kita sedikit mau melihat data, justru sebaliknya. Otoritas Swedia MSB baru-baru ini merilis laporan pertamanya yang melacak kebakaran EV di Swedia dan membandingkannya dengan kebakaran kendaraan yang berbahan bakar fosil. Hasilnya, hampir 611.000 EV dan hibrida di Swedia pada tahun 2022, dengan rata-rata kebakaran sekitar 16 mobil listrik di setiap tahunnya. Itu berarti, terjadinya kebakaran hanya 1 banding 38.000. Di sisi lain, dalam kurun waktu yang sama, ada sekitar 4,4 juta kendaraan penumpang berbahan bakar bensin dan diesel, dengan rata-rata sekitar 3.384 kebakaran per tahun, yang menandakan 1 banding 1.300 terjadinya kebakaran pada kendaraan konvensional. Ini berarti kendaraan listrik dan hybrid sekitar 29 kali lebih aman dari resiko kebakaran dibandingkan kendaraan konvensional yang berbahan bakar bensin atau diesel. Sementara dari data National Fire Protection Association atau NFPA, satu kebakaran EV terjadi untuk setiap 210 juta mil perjalanan, dibandingkan dengan satu kebakaran ICE atau pada mobil berbahan bakar bensin atau diesel untuk setiap 19 juta mil perjalanan. Ini berarti bahwa kendaraan EV sekitar 11 kali lebih aman dari resiko kebakaran per mil perjalanan dibandingkan kendaraan konvensional yang berbahan bakar bensin atau diesel. Sedangkan, tuduhan bahwa produksi dan daur ulang EV memiliki dampak lingkungan yang lebih besar daripada kendaraan berbahan bakar fosil adalah pernyataan yang bodoh. Memang, ada dampak lingkungan dari produksi dan daur ulang baterai EV, tetapi ini terutama terjadi pada awal siklus hidup kendaraan. Setelah produksi, EV tidak menghasilkan emisi langsung, berbeda dengan kendaraan berbahan bakar fosil yang terus menghasilkan emisi karbon selama masa pakainya. Sedangkan setelah masa penggunaan baterai bekas memiliki beberapa opsi pengelolaan yang dapat meminimalkan dampak lingkungan. Misalnya saja, yang pertama, baterai dapat digunakan sebagai penyimpanan energi untuk rumah tangga, fasilitas industri, atau jaringan listrik. Ini sangat berguna untuk mendukung penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin. Sedangkan opsi yang kedua, jika baterai sudah benar-benar habis masa pakainya, daur ulang menjadi langkah berikutnya dengan memulihkan bahan-bahan penting seperti litium, kobalt, nikel, dan mangan yang dapat digunakan kembali untuk membuat baterai baru. Ditambah, proses daur ulang yang canggih seperti hidrometalurgi dan pirometalurgi memungkinkan pemulihan hingga 95% dari bahan mentah utama sehingga mengurangi ketergantungan pada penambangan baru. Inilah yang juga menjadi alasan utama bagi Indonesia memproduksi nikel secara besar-besaran saat ini, karena Indonesia sadar kebutuhan terhadap bahan mentah primer seperti nikel dapat menurun seiring meningkatnya efisiensi daur ulang di masa depan. Maka dari itu, Indonesia harus bersikap cerdas, mandiri, dan pragmatis dalam menghadapi Jepang dan Cina. Fokus pada penguatan kapasitas domestik, pengelolaan secara berkelanjutan, dan memanfaatkan persaingan kedua negara untuk kepentingan nasional kita sendiri. Dengan begitu, akan memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra yang dihormati, bukan hanya sebagai objek investasi semata. Namun semua ini pada akhirnya akan kembali pada kita sendiri. Apakah kita mau merubah mindset dan terbuka pada semua peluang yang ada termasuk dari Cina,
Atau masih terjebak pada strategi Jepang yang telah berhasil meninabobokan Indonesia selama lebih dari 6 dekade? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video. Dadah! Bapak Ibu, kemarin Andi bahas dengan teman saya, rekan saya Panca, tentang pencapaian dia selama di BYD, terus tentang hasil yang sudah didapat tapi yang belum mencapai titik tertinggi, kendala-kendala dan sebagainya. Itu adalah bagian dari dinamika kami sebagai seorang sales di otomotif. Merek mobil di Indonesia lumayan banyak, ya. Kita bisa sebutkan, coba kita bagi dua dulu ya. Pertama mobil yang konvensional, yang kedua mobil yang EV, electric vehicle atau listrik. Mobil konvensional ada Honda, Toyota, Daihatsu, Mitsubishi, ya kan, Mazda, Mercedes, BMW, Audi, bla 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 bla. EV car ada BYD, ya kan, ada Chery, MG, Wuling, Hyundai dan sebagainya. Bahkan ada beberapa merek yang dia tetap bermain di EV, tapi juga mobil awalnya yaitu di konvensional tetap ada di ICE-nya. Seperti Toyota di BZ4, Hyundai di Ioniq dan Kona, MG-nya ya kan, Chery ya kan, terus Mercedes juga ada, BMW, Mini Cooper. Ini salah satu dinamika yang menarik di dunia otomotif. Ya. Jadi sudah banyak merek-merek terkenal yang benar-benar merek zaman dulu ya. Dia coba bermain di electric vehicle juga. Ya. Walaupun belum full 100%. Mungkin baru mencoba-coba. Gimana sih respon pasar tentang mobil EV? Setelah melihat kesuksesan dari BYD, mereka tertarik untuk memasarkan produk EV car. Tapi pertanyaannya adalah apakah mereka siap untuk benar-benar full terjun ke EV car? Kita sih berharap semuanya siap. Kenapa? Karena pada saat semua merek di dunia ini bermain di EV car, berarti kompetitifnya luar biasa. Baik dari sisi teknologi, baik dari sisi pricing, ya kan, pelayanan kami di Indonesia, itu jadi hal yang menarik. Saya tidak bisa bilang bahwa BYD nomor 1, BYD paling bagus. Belum tentu semua, karena semua penilaian ada di masyarakat semua. Walaupun saya orang BYD, tapi tetap mereka punya pasarnya masing-masing. Ya. Di penjualan EV di tahun kemarin BYD nomor 1, tapi kan BYD M6. Nomor 2 adalah Wuling Dingo. Ya kan? Terus ada Atto, ada Chery Omoda, ya kan? Terus ada MG. Jadi teman, tingkat persaingannya tetap hampir merata. Karena dari penjualan BYD M6 dengan Wuling Dingo pun tidak terlalu jauh, 6.000 dan 5.000. 6.000, 5.000, di bawahnya 4.000, 3.000. Artinya kan pasarnya bergerak ya. Jadi kesempatan untuk mengambil kue car-nya ini masih cukup luas. Lagi di tahun ini kita semakin terus berkembang ya. Besok tanggal 13 ada INS. Itu kesempatan buat ATPM mengeluarkan produk-produk yang menurut mereka itu cukup bisa bersaing di dunia otomotif saat ini. Seperti salah satu ATPM Billy ngomong bahwa Indonesia adalah pasar yang
atraktif, ya, dengan penduduk yang luar biasa. Saya nggak tahu sekarang mungkin udah 250 atau 300 juta. Anggap saja angka produktifnya setengah ya 150 juta. Terus angka yang mempunyai uangnya yang luar biasanya mungkin hanya 50 juta. Ini kan pasarnya luar biasa. Ya. Karena itu potensi untuk mengembangkan bisnis otomotif di Indonesia sampai saat ini masih luar biasa. Mau itu YD, mau itu Hyundai, Chery, Mercedes, Toyota, Honda, dan sebagainya. Saya yakin merek-merek Jepang juga tidak akan tinggal diam dengan melihat kondisi pasar ini. Ya, mereka melihat bahwa mungkin sudah saatnya untuk berbenah, improve ya. Ya mungkin kenapa sih perusahaan Jepang sana belum mau mengeluarkan secara detail tentang mobil EV. Saya juga kurang tahu seperti apa, mungkin banyak yang menebak-nebak ya kan, apa karena ya kita tahu kan mobil Jepang kan sudah menguasai Indonesia kan cukup lama ya, menguasai dunia otomotif di dunia global ini sudah cukup lama. Baik itu unitnya, baik itu spare part-nya, baik itu aksesorisnya, mereka banyak menguasai. Berapa devisa yang mereka dapatkan dari itu semua. Pada saat mereka mau merubah visi, merubah inovasi dari mobil ICE ke listrik, mungkin perlu waktu. Makanya dia lalui dulu dengan tahapan mobil hybrid, ya kan? Hybrid dulu, hybrid, baru nanti ke listrik. Tapi mungkin di perusahaan di Tiongkok sana tidak tahan, ngapain harus hybrid ya, dari ICE langsung saja ke listrik ya. Walaupun nanti mungkin beberapa merek Cina akan menggunakan hybrid. Nah inilah mudah-mudahan sih Jepang bisa lebih meresponsif hal ini sehingga kompetitifnya luar biasa. Kita membayangkan kalau misalkan melihat Innova EV ya kan, Honda Brio EV, kan Toyota Rush EV, Mitsubishi Expander EV, terus Honda CR-V-nya EV. Ini menarik ya. Pada saat mereka sudah megang pasar di zaman-zaman kemarin-kemarin, yang pasar kuat sekali, Honda, Toyota, Mitsubishi, Daihatsu itu. Terus mereka ngeluarin EV dengan harga yang luar biasa, harga kompetitif. Coba, gimana? Kepercayaannya mereka sudah dapat. Ya, anggap 50% mereka kepercayaan sudah dapat, trust dari customer sudah dapat. Ditambah dia keluar EV. Mantap kan? Nah, ini yang kita tunggu nanti. Inovasi-inovasi dari perusahaan. Ya, kita bicara jujur apa adanya tentang bisnis otomotif. Buat kami para sales sih tidak ada masalah. Apapun produk yang kita bekerja itu yang kita jual. Baik itu mobil Cina, mobil Jepang, Eropa dan sebagainya, tidak ada masalah. Karena kami bukan untuk komparasi boleh dengan produk lain, tapi bukan menjelekan. Komparasi untuk profit, karena melihat keunggulan masing-masing. Oke, itulah informasi yang bisa diberikan saat ini, jadi gambaran bahwa ini adalah suatu informasi yang harus diberikan kepada Bapak Ibu semua tentang kenapa sih mobil Jepang, perusahaan Jepang, negara Jepang belum mau mengeluarkan mobil EV secara nasional global. Nah, kita tunggu jawabannya. Oke, sampai ketemu lagi di waktu yang mendatang. Wassalam.